Halo kepada para musuh-musuhku. Kenapa sih sudah terlalu sering Anda selalu keluar dari substansi perkara klien, perkara kepailitan datang ke Hotman. Tapi saya tidak menyombongkan diri. Begitu banyak konglomerat jadi klien saya. Tanya Menteri Pertahanan Pak Prabowo, 30 tahun itu keluarga klien saya. Saya tidak suka pamer murahan di TV. Kadang TV meminta saya bicara, kadang 10 kali meminta agar saya tampil di TV, tapi saya lebih sering menolak. Jadi musuh-musuhku profesional lah. Jangan lari dari permasalahan. Saya tidak pernah menyerang pribadi-pribadi Anda. Saya fokus kepada substansi. Anda jangan iri atas keberhasilan saya. Tapi kasihlah contoh kepada generasi muda. Ya, kita berperanglah dari substansi. Jangan menyerang pribadi. Karena Anda diketawain orang kalau begitu. Ya, yang kasihan diri Anda. Oke? Jadi jangan lagi. Apa kaitannya dalam kompresi disebutkan Hotman itu dulu mencangkul, Hotman itu anak orang miskin. Sekali lagi saya mengatakan, saya anak orang kaya pada zamannya. Ya, saya anak orang kaya pada zamannya. Cuma orang tua saya mendidik kami rendah hati, disiplin, dan memang jarang keluarga dari Tapanuli bisa meloloskan 6 orang sarjana di tahun 70-an dari universitas sekolah swasta termahal di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, yang mayoritas muridnya adalah keluarga-keluarga kaya etnis Tionghoa. Tapi orang tua saya, 6 orang anaknya disekolahkan di Unpar dan lulus semua sarjana. Oke? Jadi bersainglah fair dan jangan iri sama saya. Salam Hotman Paris. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas dan para tokoh publik di tanah air. Kali ini masih soal Hotman Paris yang nampaknya jengkel karena dia diserang pribadinya dan juga terutama soal orang tuanya. Makanya kali ini Hotman Paris langsung menantang para musuh-musuhnya, memberikan pesan dan peringatan kepada musuh-musuhnya agar jangan menyerang pribadi. Karena Hotman Paris tidak pernah menyerang pribadi, tetapi langsung kepada substansi permasalahan kasusnya. Dan berikut ini kami sajikan lengkap apa yang dikatakan oleh Hotman Paris kepada musuh-musuhnya. Halo kepada para musuh-musuhku. Kenapa sih sudah terlalu sering Anda selalu keluar dari substansi perkara klien? Kenapa yang dipersoalkan sekarang adalah masalah Hotman itu anak orang miskin, Hotman itu dulu mencangkul? Aduh, kamu tidak kenal aku. Saya dari keluarga yang sangat disiplin. Saya itu untuk ukuran Tapanuli adalah anak orang kaya. Tapi bapak ibu saya sangat disiplin. Bayangkan di awal tahun 70-an ya, sampai dengan 77, kami 10 bersaudara. Kebayang enggak orang tua dari Tapanuli bisa menyekolahkan anaknya 6 orang di kampus termahal di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan Bandung. 6 orang, dan 6 orang-orangnya itu lulus sarjana semua. Itu murni dibiayain orang tua. Bapak saya itu adalah pengusaha mobil yang sangat terkenal, telah membangun beberapa perusahaan bis. Tapi saya tidak pernah menyombongkannya. Bapak saya adalah pendiri bis paling besar Bintang Utara di Sumatera. Bapak saya adalah pendiri dulu pengangkutan Beta Hamu
Bapak saya adalah pendiri angkutan Tapanuli Jaya. Bapak saya adalah pendiri Bismar Timbang, itu Merapi Jaya Truk. Bapak saya sangat pintar. Dan ibu saya sangat pintar juga, sangat disiplin mendidik anak-anak. Kami tidak pernah diajari untuk menyombongkan diri. Ibu saya selalu memberikan indoktrinasi agar sukses sekolah. Ibu saya kadang membeli ikan mujair 1 ember dari pasar, dibagikan kepada anaknya waktu makan, sambil diiming-imingin, makan nak agar pintar kau di sekolah. Ibu saya kadang memberikan saya uang agar saya mau memakan daun pepaya, agar saya mau makan telur. Itulah perjuangan orang tua. Jadi walaupun orang tua saya itu termasuk tergolong kaya dari Tapanuli, dan saya yakin orang tua saya itu jauh lebih kaya dari orang-orang tua kalian, yakin saya itu. Tapi saya tidak pernah menyombongkannya. Saya tidak pernah menyombongkannya. Bis Bintang Utara paling besar itu adalah berasal dari nama bapak saya. Nama bapak saya Binahar Tutapea, Bintang Utara. Ya. Sedangkan tangnya itu adalah partnernya dia, Taronggal Sibaranda. Ya, Bintang Utara. Bapak saya juga pernah ikut bis makmur yang sampai sekarang punya saudara sepupu saya, masih berjaya terus. Orang tua Anda siapa? Tapi kan saya tidak pernah menyombongkannya. Yang perlu adalah now keadaan sekarang. Apakah Anda berani menyombongkan diri lebih hebat dari Hotman? Tapi saya tidak pernah menyombongkan kesuksesan saya. Saya yakin aku jauh lebih berhasil dari Anda. Tapi saya tidak pernah menyerang pribadi Anda dalam berbagai media. Saya fokus kepada substansi permasalahan. Substansi permasalahan. I'm a professional. Sayalah satu-satunya putra Indonesia yang pernah 10 tahun menjadi asisten dari berbagai pengacara bule di International Law Firm Makarim Taira. Partner saya adalah Dr. Nono Anwar Makarim, lulusan Harvard Law School, yang adalah bapaknya Nadiem Makarim, pendiri Gojek yang menteri pendidikan sekarang, dan berbagai pengacara top dunia. 10 tahun saya jadi anak buahnya berbagai top pengacara dunia. 10 tahun saya jadi pimpinan membawahi berbagai pengacara bule. Jadi sangat kekanak-kanakan kalau anda musuh-musuhku mengatakan, wah Hotman itu anak orang miskin, Hotman itu nggak relevan. Yang relevan adalah keadaan sekarang. Oke? Yang relevan adalah keadaan sekarang. Be gentleman, be profesional, ya. Anda tahu, dan mungkin Anda tidak tahu, begitu banyak perkara-perkara bisnis internasional, jurisprudensi kasus kakap, banyak benar adalah perkara-perkara yang saya tangani. Perkara bond internasional yang itu Hotman yang pegang. Perkara tambang yang paling besar Hotman yang pegang. Dan Anda tahu tahun 98, tahun 2000 waktu pengadilan Niaga dibuka, hampir semua perkara kepailitan datang ke Hotman. Tapi saya tidak menyombongkan diri. Begitu banyak konglomerat jadi klien saya. Tanya Menteri Pertahanan Pak Prabowo, 30 tahun itu keluarga klien saya. Tanya Pak Erik, Menteri BUMN, itu klien saya juga. Tanya Menko Equin, Pak Erlangga, itu juga klien saya. Tanya Pak Prayogo, tanya keluarga Sinarmas, begitu banyak klien, tapi saya tidak pernah menyombongkannya. Saya tidak suka pamer murahan di TV. Kadang TV meminta saya bicara, kadang 10 kali meminta agar saya tampil di TV, tapi saya lebih sering menolak. Jadi musuh-musuhku profesional lah. Jangan lari dari permasalahan. Saya tidak pernah menyerang pribadi-pribadi Anda.
Saya fokus kepada substansi. Anda jangan iri atas keberhasilan saya, tapi kasihlah contoh kepada generasi muda. Ya, kita berperanglah dari substansi, jangan menyerang pribadi. Karena Anda diketawain orang kalau begitu. Ya, yang kasihan diri Anda. Oke? Jadi jangan lagi, apa kaitannya dalam kompresi disebutkan Hotman itu dulu mencangkul, Hotman itu anak orang miskin. Sekali lagi saya mengatakan, saya anak orang kaya pada zamannya. Ya, saya anak orang kaya pada zamannya. Cuma orang tua saya mendidik kami rendah hati, disiplin, dan memang jarang keluarga dari Tapanuli bisa meloloskan 6 orang sarjana di tahun 70-an dari universitas sekolah swasta termahal di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, yang mayoritas muridnya adalah keluarga-keluarga kaya etnis Tionghoa. Tapi orang tua saya, 6 orang anaknya disekolahkan di Unpar dan lulus semua sarjana. Oke? Jadi bersainglah fair dan jangan iri sama saya. Salam Hotman Paris.